Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Kita lihat ada apa dengannya dan diriku saat ini dan akan datang. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Energi bisa terbolak-terbalik, jadi jangan dipaksakan ya guys. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat ada apa dengan dirinya. Energi bisa terbolak-terbalik ya. Pay attention to the red flags. The signs are containing you. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the higher energy of all. And the honeymoon. The children. Okay. So, ada apa dengan dirinya? Ini dia coba untuk lari dari pembayaran karma ya. Jadi dia udah tahu nih ada sesuatu yang buruk misalnya, atau keadaannya udah nggak enak, hubungannya udah nggak nyaman ya. Dia coba untuk lari nih, lari dari kenyataan, membuka lembaran baru lagi dengan yang lainnya ya. Tuh. Dia coba untuk menikmati kehidupan dia dengan sifat childishnya. Your love life is being affected by children. Kenapa sifat childish? Karena dia di masa kecil ini tidak ada kebahagiaannya, penuh dengan penyesalan cinta di masa kecilnya. Karena dia udah nggak percaya yang namanya cinta. Jadi dia kayak anak kecil. Setiap ada masalah, setiap ada sesuatu yang nggak enak, nggak membuat dia nyaman, ya udah buka lembaran baru dengan orang dan lari dari kenyataan. Ya, aku ngelihatnya. Dan ya itu sebenarnya nggak bagus ya, karena ya itu bisa menyakiti orang lain lagi. Dan aku ngerasanya memang dia harusnya belajar dewasa ya. Kita lihat, pay attention to the red flags. Two of Pentacles, the King of Wands, the World. Ya, dia selalu menduakan rencana ya. Jadi kayak ya kalau rencana ini satu enggak berjalan, ya dia mencari jalan lain, melindungi dirinya dia sendiri ya, dengan janji-janji. Masa depan dia udah nggak jelas sih ya, udah nggak jelas tuh. Dia sangat memerhatikan nih kehidupan kedepannya nanti, ya pastinya akan penuh dengan drama, penuh dengan karma ya. Jadi dia selalu ada rencana kedua. Oke, kita lihat, is it safe for you to love? Kan dia selalu lari ke orang baru, membuka hati karena ingin mengambil energi orang, salah satunya tentang spiritualnya. Niatannya udah gak baik ya, ngambil energi spiritual seseorang itu untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk kepuasan diri ya, terutama tentang seksual. Tuh, yang ada malah stuck dia ya. Two of Pentacles, the King of Wands, the World, the High Priestess, the Four of Pentacles.
dia nyari target terus ya, nyari target terus nih. Jadi ketika dia juga stuck dengan orang barunya, otomatis ya dia akan mencari target lainnya. Ya, dia membuka lembaran baru dengan lainnya. Ya, dengan alasan trust issue dengan orang ketiganya nggak baik lah, inilah, itulah. Ya, tuh dia selalu menduakan. Tapi dia ngebandingin tentang kamu ya, ngebandingin tentang kamu. Dia tahu udah nyakitin kamu, tapi dia ngebandingin kamu dengan yang lainnya. Dia masih memendam perasaan ke kamu ini. Ya. Jadi dia dengan orang barunya ini pun hanya mengambil energi ya, energi spiritual dan tentang halusinasi. Jadi untuk kesenangan saja sih. Ya. Dan dia di sini orangnya gampang galauan ya. Gampang galau. Dan aku ngelihat di sini memang dia masih memendam perasaan ke kamu. Sifatnya masih childish, jadi nggak bisa diharapkan. Dan ketika dia bermasalah dengan kehidupan, dia langsung mencari target baru, tidak menyelesaikannya. Aku lihat sih dia akan coba untuk kembali ke kamu, mencari jalan ya. Karena kamu di sini sudah mempunyai kehidupan sendiri, bahkan kamu juga udah masa bodoh sama dia secara komunikasi ya. Jadi udah nggak terlalu peduli. Di sini dia coba untuk mencari kamu nantinya. Ingin mencari perhatian kamu lagi. Karena yang dikejar adalah tentang kesuksesan dirinya. Ya, untuk mencapai doanya dia kembali, salah satunya karir. Dia mengalami kehancuran ya tentang karir nih ke depannya, ataupun akan berjalan ya, perjalanan hidupnya akan adanya kehancuran karir. Image-nya juga berantakan. Ya. Dia akan coba untuk mencari perhatian kamu lagi nanti. Oke, kita lihat ada apa denganku saat ini dan akan datang. Chemistry. Kalau aku lihat di sini, dia akan mencari perhatian kamu karena kamu sudah memutuskan untuk move on. Kamu awalnya sama dia tuh merasa cocok ya, merasa cocok. Sebagian dari kalian nih masih ada yang menikah ya dengan dia, masih ada ikatan pernikahan atau minta bantuan dengan temen ya untuk mendapatkan jodoh. Ini ada karena kamu belajar banyak
memaafkan, ya, melupakan kesalahan keluarga, orang tua, ya, belajar memaafkan. Kamu lagi dalam keadaan masalah keuangan, kamu juga minta bantuan nih tentang masalah keuangan kamu ini, akan ada keberhasilan ya, jadi keuangan kamu akan membaik. Dan kamu juga minta bantuan jodoh dari teman kamu. Ya, kamu merasa dulunya tuh dengan dia ada chemistry ya, ada kecocokan. Makanya ya kamu merasa kuat, ketarik sama dia. Ya. Tapi ternyata ini banyak penyesalan cinta yang kamu rasakan. Karena sejalannya waktu ya dia banyak pilihan ya, dan dia selalu stuck dalam memilih, terutama ya tentang trust issue-nya dia. Kedepannya bisa jadi kamu ketemu lagi dengan dia, tapi semua itu terjadi ya tergantung pilihan kamu ya, keputusannya kamu. Kita lihat chemistry. Three of Pentacles, the Wheel of Fortune. Sorry guys. Ya. Kamu merasa cocok dengan dia ya karena memang sebuah takdir ya. Entah kamu atau dia ini sebenarnya dalam keadaan lagi sukses-suksesnya ya. Kalian ketemu nih. Salah satunya ada dalam pembayaran karma juga. Ya. Jadi ada hubungan ketiga atau salah satunya bisa dalam keadaan lagi sukses karir kalian, dipertemukanlah dia gitu. Ya, sehingga ya kamu merasa ada kecocokan dengan dia. Tapi sejalannya waktu ternyata banyak penyesalan ya. Itu yang membuat kamu kecewa. Ya merasa udah gak bisa lagi dipertahankan hubungan ini gitu ya. Kamu mengamati ya, mengamati dari awal sebenarnya kamu udah tahu gitu loh karakternya dia. Tapi kamu coba untuk mengimbangi. Bahkan sebagian dari kamu nih ada yang rela ya ditigain. Ya, di masa lalu. Ada yang rela. Jadi ibarat ya kayak ya udahlah dia dengan orang ketiganya dulu gitu kan. Ya dengan harapan dia akan berubah gitu. Tapi ternyata enggak ya. Ini yang membuat kamu nyesel sih. Dan pada akhirnya ya kamu menerima nih. Ya tentang kekecewaan. Tentang penyesalan cinta. Kamu coba memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu. Ini bisa 6 atau 7 bulan, 7 tahun yang lalu gitu ya. Kamu masih mengamati gitu. Dan dia juga pun masih memantau kamu ya, walaupun dia nggak ada komunikasi sama kamu, dia coba untuk bisa komunikasi secara alam bawah sadar dengan kamu. Tuh, kalian akan dipertemukan kembali. Tapi memang ini butuh waktu ya. Karena ya semuanya kan dipertemukan kembali. Semuanya ya butuh processing. Tapi ya gitu. Ujungnya dia datang ke kamu pun sia-sia. Kenapa? Ya karena komunikasinya kalian itu penuh dengan marah, penuh dengan dendam, penuh dengan kekecewaan. Ya, penuh dengan ego.
saling mempunyai prinsip dan pikiran masing-masing, sehingga nggak ketemu sih. Kalaupun misalnya kalian ketemu lagi, bersama lagi, ini ya kembalinya pun sia-sia, karena komunikasinya kalian ini akan selalu ada pertengkaran ya, karena ada orang ketiga ya. Dan aku ngeliatnya di sini, memang kamu di masa lalu tuh ketemu dia tuh kayak merasa cocok, banyak sekali hal yang membuat kamu semangat menjalani hidup gitu ya. Apalagi kamu atau dia tuh lagi sukses, atau dia lagi ada hubungan orang lain tapi bermasalah, sehingga ya kamu merasa ya udahlah, dia lagi atau sudah ending dengan pasangan yang dulu gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu loh. Ternyata tidak, dia masih menyimpan orang lain selain kamu gitu. Sehingga di saat ini nih kamu coba untuk memperbaiki apa yang ya membuat kamu banyak penyesalan cinta dalam hidup kamu. Ya. Dia ingin komunikasi ya, kamu akan terima kabar dari dia. Tapi ujungnya ini berantem ya. Ujungnya tidak ada kejelasan. Ujungnya bermasalah terus, aku ngelihat ya. Ya semua kembali lagi sama kamu sih. Kamunya nerima dia. Kalau masih menikah ya otomatis harus nerima ya, karena itu udah tanggung jawab dan resiko kamu pilih dia. Tapi kalau yang udah bercerai, pikirkan lagi efeknya ke kamu gitu loh ya. Kalau yang belum bercerai jangan ya, jangan sampai menolak dia, karena kamu masih dalam ikatan rumah tangga dan itu diwajibkan ya. Kecuali kalian udah bercerai gitu, walaupun berpisah doang, no communication, tiba-tiba dia datang, ya udah terima dulu dengan baik. Ibarat kalau ada tamu, walaupun dia musuh kita gitu ya, walaupun dia bukan orang baik dan pernah jahat dengan kita misalnya, ada tamu ya diterima dulu, agar rezeki dan kebaikan, keberuntungannya itu pindah ke dalam diri kita atau ke rumah kita. Itu prinsipnya aku ya, prinsipnya aku. Ya, keburukan jangan dibalas keburukan selamanya gitu loh. Terkadang kita juga harus bisa merendah diri. Jangan terlalu egois, apalagi merasa kita benar gitu ya. Gitu. Karena setiap manusia itu pasti ada takdirnya, ada hukumannya masing-masing gitu. The sword and rose, clarity, the truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Break up, inspiration, stop the pattern, silent treatment, and the coffee cup. Lightening, sudden change and shocking news, surprise, epiphany, upheaval, and transformation. Oke. Kalau aku lihat sih ya, sebenarnya kalian di masa lalu tuh penuh dengan kejelasan sih hubungan ini gitu loh. Ya, penuh kejelasan, sebenarnya saling jujur sebenarnya juga gitu loh. Tapi memang dia masih nggak jujur 100% sih, tapi ya hampir menuju ke jujur banget ya, hampir menuju jujur tapi nggak jujur banget gitu ya. Hubungan kalian ini juga sama-sama sebenarnya saling memberikan perlindungan satu sama lain. Sama-sama coba untuk memberikan kekuatan satu sama lain ya di masa lalu. Entah kamu atau dianya ini bermasalah ada orang ketiga, jadi ya memang kalian ditakdirkan untuk ketemu dulu gitu ya, dan merasa cocok gitu. Untuk yang saat ininya ya, koneksinya kalian nih
memang lagi banyak perpisahan atau tidak ada communication di antara kalian, ya. Di posisi dia ya karena dia masih stuck hubungannya dengan orang ketiga. Salah satunya masih ibarat tuh masih digenggam dengan energi spiritual ya, entah itu dengan black magic ataupun doanya orang ketiga ini. Ya, tapi dia juga nggak hanya satu orang ketiga, jadi banyak pilihan yang dia kejar. Sedangkan kamu di sini selama separation, selama tidak komunikasi, ya kamu coba untuk memantau dan tetap waspada ya, apapun yang terjadi di masa lalu itu sebagai pembelajaran kamu untuk mengimbangi kestabilan hidup kamu ke depannya. Dan untuk yang ke depannya buat kalian ya, ini akan ada pertemuan sih di antara kalian. Entah melalui temen atau dia coba untuk bisa berteman dulu dengan kamu. Jadi kayak yuk kita ngopi yuk, ngobrol dulu. Jadi ya pengen mengawali kembali sebenarnya. Tapi ujungnya nanti komunikasinya ini akan jadi miskom lagi. Ada pertengkaran lagi. Jadi ya dia akan merasa sia-sia ya kembali dengan kamu. Karena ya pertemuan kalian ke depannya juga ini akan ada permasalahan ya. Tuh. Ya karena udah banyak perubahan di dalam hidupnya kalian. Ya permasalahannya adalah tentang permainan. Ya, dari permainan inilah ya dua-duanya harus mengambil resiko. Kalaupun kamu terima dia, ya otomatis kamu harus nerima tentang ya trauma lagi gitu loh. Entah itu serangan gaib atau serangan fisik, bahkan serangan mentali gitu ya. Kalau terima dia lagi. Kalau yang masih menikah, mau tidak mau, ya itu kewajiban kamu dan tanggung jawab kamu. Karena kamu yang sudah memilih dia sebagai pasangan hidup. Jadi jangan dilepas ya. Kecuali kalau sudah bercerai nggak apa-apa. Kamu punya prinsip sendiri. Tapi kalau masih menikah itu nggak bisa prinsip sendiri. Ya. Jadi harus difikirkan tentang ya karma-karmanya, tentang kedepannya gitu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Lucky Tarot MS and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.